Dengan memiliki tokoh-tokoh yang benar-benar langsung terjun kepada masyarakat, bagaimana melihat, menanyakan bagaimana kondisi masyarakat, apakah masyarakat itu sudah makan atau belum, memperhatikan bagaimana kondisi kesehatan masyarakat. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dengan kedatangan dengan Bapak Anies, walaupun baru hanya sebatas hadir di tengah-tengah masyarakat yang tengah dilanda bencana ini. Semua masyarakat menyambutnya dengan antusias. Harapan kami masyarakat kepada Bapak Anies, seperti inilah ibarat dalam Al-Quran menyebutkan manusia yang sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan sosok itu terlihat pada sosok beliau. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ucapan terima kasih mewakili masyarakat kepada Uda dan Uni ya, melihat saudaranya yang ditimpa musibah di Jorong Labuh, Kenagaran Sungai Batang, dan kami mengucapkan ribuan terima kasih. Kedatangan Uda dan Uni setidaknya memberi situasi dingin bagi kami masyarakat yang dilanda musibah. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang lipat ganda dan memudahkan rezeki daripada abang, dan Allah selalu memberikan kesehatan. Amin amin ya. Amin ya Rabbil. Tolong dong, bawain ke atas dong. Aku minum dulu. Itu ada. Nih, kita lah. Sudah jadi apa? Panjang. Aduh, tapi terkurang malam. Perumum. Enggak, bukan. Ya, Mbak. Jadi kita Oh, di atas. mandiri Pak sistemnya. Gimana Bu perasaannya setelah bencana ini? Hah? Apa rasanya? Apa yang dirasakan? Ya takut ya. Takut ya? Ya, takut. Dengan kondisi batu gede itu ya. Sekarang badan kurang sehat, batuk-batuk. Batuk-batuk juga ya. Iya. Ketakutan terus ya. Terus Waduh, tiba kan. kalau udah datang hujan, nah, trauma. Ini ada apa ya? Trauma. Maja. Bukti. Karamayana lagi. Nenek, Dia apa kan awak paina dulu. gimana? Takut hari hujan. Gimana rasanya setelah kejadian ini? Lai, alah. Trauma ya? Kebetulan Ambo dipercayakan oleh masyarakat Jorong Labuh sebagai ketua koordinasi lapangan dalam penanggulangan bencana longsor dan bencana di Jorong Labuh. Bang, bisa diceritakan kondisi kampung ini setelah bencana kemarin? Kalau dilihat kondisi kampung sekarang setelah terjadinya bencana longsor, dilihat kampung hampir 80%, baik itu dari segi persawahan, perladangan dan perkebunan serta peternakan, boleh dikatakan habis karena sawah-sawah yang dulunya ditanam oleh masyarakat sekarang sudah berganti dengan pepasiran, batu, kayu. Begitu juga dengan perkebunan. Semuanya habis dan tidak ada lagi yang bisa digarap oleh masyarakat sebagai masyarakat. Karena boleh dikatakan 80% atau sampai 90% lahan pertanian masyarakat habis semua. Itulah keadaan masyarakat bagaimana setelah pasca ini untuk mencari ekonomi dalam untuk masyarakat. Itu yang kami pikirkan. Nah, apa kebutuhan masyarakat saat ini? Kalau kebutuhan masyarakat pada saat sekarang ini, ya begitu logistik, kasur, selimut. Karena sebagian masyarakat yang mengungsi masih banyak yang masih tidur di tikar. Ketika ada donasi, begitu berupa kasur, selimut, itu baru hanya sebatas untuk rumah-rumah yang terdampak habis dan rusak berat. Padahal pada saat sekarang ini seluruh masyarakat Jorong Labuh semuanya terdampak dari bencana ini. Betul rumah mereka tidak habis, betul tempat mereka tinggal mereka tidak habis,
tetapi barang yang mereka miliki untuk pengungsian itu tidak memadai. Tidak memadai ya. Kampung ini sempat dikunjungin Anies Baswedan juga ya? Ya, betul. Nah, bagaimana perasaan Bapak Abang melihat kedatangan kunjungan Pak Anies ke sini? Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dengan kedatangan dengan Bapak Anies. Walaupun baru hanya sebatas hadir di tengah-tengah masyarakat yang tengah dilanda bencana ini, semua masyarakat menyambutnya dengan antusias dengan kedatangan Bapak Anies. Dan alhamdulillah, Bapak Anies juga telah membentuk tim-tim relawan yang dikenal dengan Humanis Project. Alhamdulillah, melalui Bapak Anies dan tim Humanis Project, beliau memberikan bantuan kepada masyarakat Jorong Labuah berupa bangunan shelter dan alat berat. Seberapa penting sih kehadiran pejabat, tokoh masyarakat untuk melihat warga yang terdampak seperti ini? Sangat-sangat penting sekali, Pak. Karena dengan kehadiran baik itu pejabat, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir ketika masyarakat terkena musibah ataupun terkena bencana, dengan kehadiran pejabat-pejabat tersebut berarti mereka masyarakat berpikir bahwasanya mereka masih diperhatikan oleh para pejabat dan oleh para tokoh-tokoh masyarakat. Dengan kehadiran mereka itu para masyarakat bangga dengan memiliki tokoh-tokoh yang benar-benar langsung terjun kepada masyarakat, bagaimana menanyakan bagaimana kondisi masyarakat, apakah masyarakat itu sudah makan atau belum, memperhatikan bagaimana kondisi kesehatan masyarakat. Itu lebih jauh penting daripada memberikan bantuan tetapi mereka tidak menanyakan bagaimana kondisi dan keadaan secara langsung kepada masyarakat. Oke. Nah, pejabat siapa saja yang pernah ke sini? Kalau sepengetahuan saya, yang pejabat yang datang ke sini yaitu Bapak Anies Baswedan, Gubernur, terus Bupati, dan caleg dari Yogi. Itu yang saya ketahui, Pak. Apa hal yang paling berkesan dari kunjungan Pak Anies Baswedan ke sini? Hal yang paling berkesan dengan kunjungan Pak Anies adalah ketika Pak Anies ketika datang ke tempat pengungsian masyarakat, dia tetapkan dia tidak mau tinggal di pengungsian masyarakat, dia ingin tinggal bersama masyarakat di shelter. Tidak ngerasakan. Ya, dia tidak rasakan. Ketika itu beliau tidurnya di shelter dan bersama masyarakat dalam pengungsian. Kemudian ketika Bapak Anies waktu itu datangnya sudah jam setengah 12 malam. Kemudian besok paginya beliau makan bersama dengan masyarakat. Apa yang dimakan oleh masyarakat yang ditempa musibah itu juga yang dimakannya. Nasi goreng cuma pakai telur ceplok. Nggak ada rasa takut apa dia makan? Tidak, malahan ketika ditawarkan oleh masyarakat mau nambah Bapak, ya saya mau menambah telur. Itu yang dibilang sama Bapak Anies. Kemudian ketika Pak Anies sudah melihat langsung lokasi yang diterjang oleh longsor, kemudian Bapak Anies dia sempat menangis melihat bagaimana keadaan situasi di lapangan yang sebenarnya. Apalagi ketika dia melihat masjid yang begitu megah, sekarang masjid tersebut hanyalah tinggal kenangan. Apa pesan-pesan yang pernah Abang dengar dari Pak Anies yang benar-benar membekas di hati Abang? Ya, yang disampaikan Pak Anies semua itu adalah ujian dari Allah dan kita harus tetap sabar dalam menjalaninya. Yang pasti ada yang ditinggalkan dan yang meninggalkan. Pasti ada. Apa Bapak-bapak merasa nggak ada perasaan perubahan di semangat Bapak setelah dikunjungi oleh Pak Anies Baswedan setelah terpuruk dalam bencana ini? Sangat merasakan perubahan, sangat merasakan perubahannya Ketua ya. Ya. Terlihat di masyarakat kita, nggak apa-apa. Terlihat di masyarakat kita sangat begitu berubah dari apa yang disampaikan Pak Anies. Beliau tidak memberikan janji. Beliau tidak memberikan janji.
tapi beliau memberikan solusi bagi masyarakat. Dan bahkan beliau menghimbau kepada para seluruh masyarakat agar tetap saling bahu-membahu, tetap menjaga kekompakan, dan tetap tidak lupa dengan yang di atas. Nah, harapan dan pesan-pesan untuk Pak Anies Baswedan ada yang ingin disampaikan? Harapan kami masyarakat mungkin sepakat ya Ketua ya. Ya, sepakat. Insya Allah 2029 beliau memimpin Indonesia. Hanya itu harapan kami. Nanti digoreng loh. Dan harapan kami masyarakat kepada Bapak Anies seperti inilah, ibarat dalam Al-Quran menyebutkan manusia yang sebaik-baik manusia adalah Bermanfaat. manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Masya Allah. Dan sosok itu terlihat pada sosok beliau. Dan keikhlasan itu bukan kami memuji-muji, tapi memang kami masyarakat Merasakan sendiri ya, kehadiran beliau, kedatangan beliau seperti apa. apa itu yang ikhlas dan apa itu yang mana yang ikhlas dan mana yang cari sensasi, kita bisa membedakan. Satu pelajaran berharga. Oke, siap. Nih kita ngobrol sepertinya nggak panjang nih. Soalnya udah cuacanya udah ngeri banget. Kita juga mau pulang, mau permisi, mau pamit. Put nanti hujan, kita jauh nih keluar. Ngerinya di situ. Soalnya padahal masih banyak lagi pertanyaan yang ingin aku tanyakan nih sama Bapak Ibu. Cuman Kondisi. aku udah ngeri ini. Tapi insya Allah kalau lewat situ tuh insya Allah Kalau aman. itu tuh udah Aman ya? aman. Di situ di beberapa titik yang rawan itu udah disiapkan alat berat. Gitu ya. Jadi masyarakat yang berada di pinggiran itu pun mereka udah antisipasi, Pak. Kalau untuk terjadi mereka evakuasinya ya ke danau. Sudah ada rumah-rumah terapung di danau. Oke, siap. Ya Bang, terima kasih. Ya, Abang. sama-sama Pak. Minum dulu. Ya. Aja nomor rekening kan. Oh, ini nomor rekening oke. Ya, itu struktural kependudukan gitu. Ya. Nih suasana nih kalau hujan dah gini udah takut ya. Ya, kita evakuasi warga. Udah ngeri aja hujan ini. Ya. Kondisi seperti ini. Hujan. Nih kita pulang. Hujan. Ini di kampung Labuh Jorong. Nah seperti ini nih kondisinya. Ngeri ya Bang? Ya, ngeri. Ekstrim banget ya. Ekstrim jalannya. Nanjak, turun, belok. Nah, iya kalau nanjak nurun nggak apa-apa, nggak lihat itu gelondongan batu segede itu, sebesar 2 kali tronton Bang di situ, gedenya turun. Mananya masalah? Oh ini airnya turun dari sini.